Om Swastiastu, ibu-ibu. Indah sekali lagunya, merdu suksema nggih. Itu lagu napi tadi? Sriwijaya. Oh, Sriwijaya karangan Bapak Guru Soekarno Putra, betul? Nggih. Pemirsa, umat sedharma di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ayu Inten kembali hadir di hadapan Anda dalam Percikan Dharma. Nah, tadi kita sudah mendengarkan lantunan yang sangat indah, tetabuhan dari ibu-ibu WHDI Kota Bekasi dalam tembang Sriwijaya. Ini erat sekali kaitannya dengan tema kita pada kesempatan kali ini mengenai Kartini-Kartini masa kini. Untuk lebih lengkap dan jelasnya mengenai topik ini, di sini sudah hadir juga seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Ketut Astawa, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu Ayu. Bapak aktif sebagai pengurus Banjar di Kota Bekasi. Silahkan duduk, Pak. Makasih.
Nah pemirsa, tadi saya sudah mengutip sedikit mengenai tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai Kartini masa kini. Ini tentu saja erat kaitannya dengan emansipasi wanita. Bagaimana agama Hindu atau Hindu melihat emansipasi wanita? Wanita yang biasanya sangat erat hubungannya dengan rumah tangga dan hanya memiliki tugas utama mengurus anak, suami, dan rumah. Tapi dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman, wanita-wanita banyak bekerja, berkarir, dan memiliki prestasi dan karir yang bagus di masyarakat. Nah, sekarang kita akan mengutip sedikit dan mengupas mengenai topik pada kesempatan kali ini. Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Sehat, Bapak? Bu Ayu, sehat. Masih aktif sebagai pengurus Banjar? Masih aktif sampai saat ini, Mas. Memberikan Dharma Wacana dan menulis juga? Suka-suka, tapi menulis sampai saat ini belum. Oh, mungkin perlu dikembangkan hobinya ya, Pak ya. Enggak. Nah, tadi saya sudah mengutip sedikit mengenai emansipasi. Kalau agama Hindu sendiri menilai emansipasi wanita ini bagaimana, Pak? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kalau menurut agama Hindu, emansipasi itu sebenarnya tidak ada masalah bagi umat. Justru belum Kartini ini sebenarnya emansipasi wanita terhadap laki-laki menurut umat Hindu sudah biasa terjadi. Bisa diambil contohnya kalau kita mau melaksanakan pewintenan pemangku atau melaksanakan Dwi Jati, itu pasti harus bersama-sama. Tidak boleh salah satu kalau tidak bisa itu harus dibatalkan karena artinya sejajar. Namun sesuai dengan swadharmanya itu pasti purusa dulu yang utama melaksanakannya. Jika purusa tidak ada baru perdana artinya wanita baru itu yang melaksanakannya. Baik jero mangku ataupun sulinggih yang disebut perdana seperti itu. Itu salah satu emansipasi. Banyak sekali sebenarnya emansipasi. Kalau kita ngambil contoh lagi di Bali, ngambil contoh di Bali. Sebenarnya orang-orang di Bali kalau suaminya ke sawah itu, sebenarnya istrinya tuh berdagang itu sama emansipasi. Sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Karena kebetulan sekarang era zamannya Kartini baru muncul sebenarnya itulah di mungkin ada petikan-petikan sloka Hindu yang ada kaitannya atau ada hubungannya dengan emansipasi wanita. Mungkin bisa Bapak terangkan sedikit. Kalau sloka-sloka ada, kalau kita mengambil di Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 56 disebutkan di sana, bila mana wanita itu tidak dihargai dalam kehidupannya, dalam ini, dunia ini akan hancur. Disebutkan dalam situ, antara sloka 56. Artinya, di mana wanita tidak dihargai, itu keharmonisan dalam rumah tangga tidak akan bisa dijaga ya, Pak? Pasti tidak akan terjadi. Pasti akan ada percekcokan, pasti akan mungkin sampai perkelahian dan lain sebagainya, bisa nanti perceraian dan lain sebagainya. Berarti dalam Hindu sendiri harkat dan martabat wanita itu sangat-sangat dijunjung ya, Pak ya? Sangat tinggi, makanya disebutkan tadi, jika di mana wanita tidak dihargai, di situ ada kehancuran. Di mana wanita dihargai itu dewa akan tersenyum di sorga. Di situ akan ada yadnya, disebutkan. Ya. Bab 357 disebutkan seperti itu. Akan ada yadnya di sana, artinya dewa tersenyum di sana. Bagaimana bahagianya kalau dewa sudah tersenyum kan? Bisa kita bayangkan kan? Secara otomatis. Akan kemakmuran, nah, kesejahteraan, kekuasaan akan datang dengan itu sendirinya. Itu contoh satu lagi. Sekarang ya, Bung ya. Ini contoh satu lagi, contoh ini, ibu-ibu ini sekegong. Dulu tidak ada. Pasti dimonopoli oleh bapak-bapak, laki-laki. Sudah lincah sekali sekarang. Buktinya sekarang ibu-ibu ini sudah emansipasi. Saya mau ikut belajar maksudnya. Silakan boleh. Artinya seperti itu, emansipasinya sudah jelas, sudah tidak bisa diragukan lagi. Karena kenapa emansipasi itu diangkat? Karena perkembangan zaman sekarang itu memang emansipasi. Tapi mungkin karena perkembangan zaman banyak kemudian wanita yang berkarir di luar rumah. Ada nggak batasan-batasan yang umum yang mungkin harus kita anut sebagai seorang wanita bekerja yang tidak hanya sebagai ibu rumah tangga? Ya, sebenarnya batasan-batasan itu memang tetap ada sesuai swadharma seorang ibu. Tugasnya harus melaksanakan kewajiban-kewajiban mendidik anak, membesarkan anak, tentunya melayani suami. Bukan dalam arti melayani suami yang negatif, melayani sesuai swadharmanya. Apa melayani suami? Suaminya jika pulang dari bekerja membikinkan kopi, mungkin untuk supaya keharmonisan di dalam rumah tangga itu akan terjalin. Mungkin di salah satu.
Oke. Ini sepertinya ada ibu-ibu yang penuh dengan wajah penasaran. Mau ikut nimbrung, Ibu? Ada yang ingin ditanyakan mumpung Pak Ketutnya ada di sini ini? Silakan. Silakan. Siang Pak Ketut. Oke. Nggih. Swastiastu. Om Swastiastu. Niki Maaf, dari Ibu siapa? dari Ibu Ketut Ibu Ketut. juga. Ya. Silakan, Ibu. Kami ini dari Sekegong itu semuanya umumnya ibu-ibu yang kebetulan ikut di sini meramaikan gong dari Bekasi. Karena kita sebagai ibu, kami ingin mengetahui bagaimana sih kedudukan dan peran seorang ibu sesungguhnya menurut pandangan agama Hindu, Pak. Bagus sekali. Suksema. Ya, suksema Ibu Ketut. Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana sih kedudukan? Ya, seperti tadi disebutkan kedudukan wanita Hindu dalam agama wanita dalam agama Hindu memang sangat mulia kedudukannya. Karena seperti tadi sudah dijelaskan, tugasnya satu melaksanakan membesarkan anak-anak, kedua melaksanakan yadnya. Yadnya yang paling utama itu karena alam ini harus yadnya yang paling utama. Ya, yadnya. Setelah itu sebagai swadharmanya sebagai ibu-ibu harus melaksanakan apa swadharmanya? Swadharmanya di rumah melayani suami, masak dan lain sebagainya, menyekolahkan anak, mendidik anak. Itu memang swadharma seorang wanita sangat agung, sangat dimuliakan. Disebutkan seperti ini. Jadi itu kenapa surga ada di telapak kaki Ibu? Sorga disebutkan sorga ada. Tidak ada sorga di telapak kaki Bapak, tidak ada. Pasti di telapak kaki Ibu sorga. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, silakan. Ibu Ketut, sudah? Sudah. Nggih, suksema Patut? Pak Tut. Nggih. Nggih, suksema. Ada lagi Ibu, silakan. Nggih, Swastiastu. Om Swastiastu. Satu. Dari Ibu siapa, maaf? Ibu Wayan. Ibu Wayan, silakan Ibu Wayan. Saya juga mau bertanya nih Pak Ketut. Iya, silakan. Kewajiban seorang ibu yang utama dalam ajaran agama Hindu apa saja itu Pak Ketut? Nggih, terima kasih. Nggih, suksema. Suksema Ibu Wayan. Kewajiban seorang ibu dalam agama Hindu adalah itu seperti tadi dibilang sudah kewajibannya adalah menata rumah tangga. Menata rumah tangga jika sudah berumah tangga, menata rumah tangga. Bagaimana rumah tangga ini sudah supaya harmonis? Karena keharmonisan rumah tangga itu akan membawa kebahagiaan. Jika sudah harmonis rumah tangga, itu nanti bagaimana mendidik anak-anak, menyekolahkan anak-anak, karena di sini anak-anak akan menjadi panutan dari orang tuanya. Seperti contohnya catur asrama. Dari baru lahir dididik oleh ibunya sampai dia bersekolah, itu mulai mendidik brahmacari. Itu dari ibunya. Artinya guru rupake namanya itu. Guru rupake yang melahirkan. Setelah itu barulah ketingkatannya guru pengajian. Dulu pengajian. Guru pengajian itu artinya guru yang mendidik di sekolah anak-anak itu. Nah setelah itu barulah meningkat ke guru swadi. Yang harus taat kepada pemerintah, aturan-aturan pemerintah. Nah yang terakhir adalah guru wisese. Artinya kita berguru kepada orang-orang suci. Itu yang sangat penting sekali itu tujuannya seperti itu. Nah, kewajiban ibu sangat tinggi di sana. Kewajiban ibu-ibu di wanita Hindu sangat tinggi dan mulia. Jika tadi sudah disebutkan dalam sloka Manawadharmasata, di mana ibu-ibu tidak dihargai, dicemoohkan di situ akan ada kehancuran. Kehancuran dalam rumah tangga. Contoh seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ada pertanyaan lagi Ibu? Silahkan. Om Swastiastu, Pak Ketut. Ya, Swastiastu. Yang Bu siapa? menjadi karyawan, Nggih. ya, izin bertanya. Mm-mm. Kita semua ibu-ibu di sini kan ingin punya keluarga yang harmonis, Pak Ketut. Betul nggak ibu-ibu? Ya, betul. Nah, untuk mewujudkan suasana yang harmonis tersebut, terutama dalam keluarga, kan bukan saja terletak pada peran seorang ibu saja. Bagaimana dengan para kaum pria sebagai suami? Mohon penjelasannya Pak Ketut. Oke. Terima kasih. Swastiastu, Ibu. Pertanyaan sangat bagus sekali. Tadi hanya menyinggung wanita saja yang disinggung, Iya. tapi peran pria kok nggak ayah disinggung. atau pria Sebenarnya gimana? ayah sangat berperan dalam kehidupan rumah tangga. Ayah berperan kenapa? Di sini ayahnya ayah tujuan utamanya adalah mencari nafkah. Dalam sastranya disebutkan mencari nafkah. Walaupun sudah mencari nafkah tidak lepas begitu saja. Tentunya artinya nanti sampai di rumah membantu. Apalagi sekarang istilahnya banyak ibu-ibu yang wanita karir.
Tidak bisa nanti diserahkan ke ibunya saja, tidak. Kalau memang bapaknya sudah pulang duluan, bapaknya mengerjakan tugas ibunya. Itu kewajiban seorang laki-laki. Nah, disitulah artinya seorang laki-laki Hindu tidak mesti harus hanya mencari nafkah saja. Harus sekaligus membantu pekerjaan ibunya. Nah, di situ jika dilaksanakan seperti itu akan timbul keharmonisan rumah tangga. Jika tidak, pasti akan ada benturan-benturan. Minimal benturan-benturan kecil akan ada. Mungkin ketersinggungan antara wanita. Itulah bibit-bibit perpecahan yang awal. Mungkin itu yang bisa. Barangkali ada lagi. Mungkin harus kaum pria juga jangan terlalu meninggikan ego Iya, ya Pak ya. tidak Mau boleh, bersama-sama tidak boleh, harus. mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak boleh. Begitu juga sebaliknya. Ya. Laki-laki tidak boleh di rumah, tidak bekerja. Harus tugas utamanya mencari nafkah untuk wanitanya. Memberikan contoh yang baik Memberikan kepada contoh anak-anak. yang baik kepada putra-putra putrinya nanti di kelak kemudian hari. Harus seperti itu. Nah, tadi kita sudah menyinggung mengenai kodrat wanita sebagai ibu, kodrat wanita sebagai istri, dan bagaimana kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan istri atau sebagai ibu dalam rumah tangga. Ada beberapa hal dalam perkembangan masyarakat dewasa ini ya Pak Iya, ya. iya. Kemudian istri bekerja dan ternyata istrinya lebih punya karir lebih baik, punya status sosial yang lebih tinggi, Iya. mungkin lebih melebihi suaminya nih. Suami. Banyak contoh kasus seperti Iya. ini nih, gimana Pak? Nah, Kadang artinya- timbul ya, friksi-friksi yang kurang enak. bagus sekali Bu Aiwin pertanyaannya. Itu memang banyak sekali terjadi kejadian-kejadian seperti itu. Ternyata istrinya berkarir jauh penghasilannya lebih Ya. tinggi daripada suami. Nah, di sini harus sang suami itu nggak boleh minder. Begitupun sang istri tidak boleh ya. Harus, "Wah, saya kan lebih tinggi penghasilannya. Kenapa harus saya ini? Bapak harus nyuci gini-gini." Tidak boleh. Sesuai dengan swadharma wanita adalah di bawah. Walaupun penghasilannya tinggi, tetap menghargai bapaknya. Tidak boleh begitu gajinya tinggi, arogannya, "Oh, bapak nggak ada gajinya, saya yang memberikan apa." Artinya tidak boleh. Itu akan terjadi juga. Perpecahan-perpecahan Perpecahan, bisa terjadi karena keharmonisan tidak ada. Si suami tidak betah di rumah, nanti mencari pelarian keluar. Itu, Bu. Artinya ibu-ibu itu Dan jangan contoh. sampai ya, Ibu, ya. Jangan seperti itu contoh. Artinya nanti si suami mencari pelarian keluar. Jangan disalahkan sang suami. Boleh berkarir. Di Hindu tidak ada larangan si wanita berkarir. Jadi Seperti antara itu. pria dan wanita memiliki Sama. kesejajaran. Sejajaran. Hak dan Cuma kewajiban tetap yang sama. swadharmanya sebagai wanita adalah melayani suami. Melayani dalam arti bukan negatif. Melayani apa tugas-tugasnya, seperti begitu pulang, menyiapkan makanan, menyiapkan kopi, mungkin nyuci juga. Kalau memang tidak bisa nyuci sendiri, ya, Pak, bantu nyuci, bisa saja terjadi. Kenapa harusnya bisa? Kerjasama ya Pak. Kerjasama, itulah keharmonisan yang akan. Iya, mudah-mudahan Nih. apa yang kita perbincangkan dapat memberikan nilai positif bagi kita semua, karena saya juga ibu baru Pak. Iya, Baru bagus. belajar berumah tangga Iya, juga. memang. Terima kasih ibu-ibu sudah mau ikut rembuk di sini, ikut berpartisipasi. Topik kita kesempatan kali ini mengenai wanita-wanita masa kini atau Kartini-Kartini masa kini. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ya, Ibu WHDI Kota WHDI. Bekasi sangat solid dan semangat selalu. Cantik-cantik sekali. Terima kasih atas tembangnya. Kita berikan ucapan terima kasih. Nah pemirsa, demikianlah topik kita pada kesempatan kali ini mengenai Kartini-Kartini masa kini dan emansipasi wanita. Ada kalanya wanita harus menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia dan wanita Indonesia, dan juga sebagai wanita Hindu seutuhnya yang melayani suami, mengayomi anak, dan mengurus keluarganya. Tapi ada kalanya wanita juga berhak berkarir, berprestasi dalam masyarakat, dan berguna juga bagi masyarakat. Nah pemirsa, semoga apa yang kami perbincangkan pada kesempatan kali ini dapat memberikan hikmah yang positif bagi kita semua. Sampai jumpa pada percikan Dharma mendatang. Saya Ayu Intan mohon undur diri dari hadapan Anda. Kita ucapkan pramesanti bersama untuk menutup perjumpaan kita. Om Santi, Santi, Santi. Om.